Pasti kalau ketika ada spiritual cenderung untuk mempelajari karena untuk healer, penyembuh, gitu. Bukan hanya sebagai peramal, tapi kita bisa untuk kayak sebagai penyembuh. Kenapa saya yakin? Karena saya udah punya niat baik dan saya yakin niat baik saya itu adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Karena saya ingin menjalankan suara kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara kebenaran, Bang. Segala kemungkinan buat Bang Firdaus. Artinya ada satu lompatan dalam kehidupan beliau di 2 tahun ke depan. Gitu. Cuman di sini harus hati-hati. Kalau karakter dasar penyayang atau menyayangi penuh kasih ada nggak sih di Bang Firdaus ini? Ada. Empatinya gede. Kita The Lawyer sebentar lagi. Iya. Lagunya The Lawyer berdua. Lawyer-lawyer unik gitu. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kali ini di acara spesial interview bersama saya ada sebelah kiri saya ada Mbak Yesi, sementara sebelah kanan saya ada Bang Firdaus Uyobo. Mas Jambul. Langsung itu. Terus di tengah-tengah ada saya sendiri. Dan tengah lagi ada buah-buahan palsu yang sering saya makan nggak jadi. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang, ini Mbak Yesi ini peramal, tepatnya adalah paranormal ya. Artinya parapsikologi yang keahliannya adalah bisa memprediksi seharusnya ya. Dalam posisi punya kekuatan insting untuk memprediksi masa depan, perilaku seseorang mungkin ya. Termasuk juga tanda-tanda alam. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita akan menanyakan ke Mbak Yesi ya. Pertanyaannya, apa bisa menganalisa sebelah saya ini? Memprediksi gitu. Bang Firdaus ini adalah pengacara. Pengacara kan? Ya? Iya, saya juga paranormal, Mbak. Oke. Karena nggak normal. Maklumin aja, Mbak. Dimaklumin karena manusia punya banyak karakter ya. Nggak pakem normal ini kan beda-beda. Kalau dalam dunia spiritual semuanya normal gitu ya karakter manusia. Oh, dalam dunia spiritual semua normal ya? Normal. Karena jangan menggunakan asumsi manusia gitu. Normal itu yang bagaimana sih pakemnya? Ya, jadi unlimit kan sebenarnya. Yang dimaksud spiritual itu apa sih, Mbak Yesi? Kalau boleh tahu. Spiritual, spirit itu jiwa. Oke, manusia ini simpel aja ya, sederhana. Simpel ya. Spirit itu jiwa. Manusia ini kan ada 2 ya, fisik, jiwa dan raga. Nggak ada roh. Iya, jiwa ini kan. Jiwa itu roh. Iya, masuk ke dalam situ. Kita jangan terlalu jauh nanti nggak paham lagi. Soalnya kan ada jiwa, ada ruh gitu ya. Kan ada yang menganggap ada tubuh, 3. Jiwa dan roh. Iya, ada 3. Tapi bagi Mbak Yesi tubuh dan jiwa itu saja. Satu aja, oke. Jadi spirit ini inilah yang menjadi sumber kehidupan sebenarnya, bukan hanya dari fisik aja. Iya. Iya kan? Jadi ketika kalau hanya kita mengandalkan duniawi, kita hanya tubuh aja. Sementara jiwa ini kan harus kita, karena maksudnya gimana? Kalau duniawi tubuh aja. Tubuh aja, kebutuhan duniawi ini kan hanya fisik doang. Oh ya enggak, kan jiwa kita perlu juga duniawi. Enggak. Hah? Jiwa kita ini kan lebih kepada hal-hal yang spiritual. Mbak ini lagi nyindir saya. Bahwa saya kalau mencintai wanita itu dengan luar dalam. Gitu. Dia lagi nyindir gitu loh. Ini bahasan kita ada kemana? Enggak, ini pemirsa sedikit berfilsafat. Ini kan latar belakangnya adalah paranormal ya. Paranormal. Ada normal, ada paranya. Jadi para tuh di atas normal itu kan ya. Tapi kalau Roy Suryoks ini nggak normal. Oke Mbak Yesi, itu kan tadi mengenai teori-teori dasar ya, untuk kemudian bisa dianggap punya pengetahuan dan pengalaman ya sebagai paranormal. Tapi kita mau tanya lagi nih, sebelum Mbak Yesi menganalisa Bang Firdaus ini sebelah saya ini, silakan. Lupa kita kenalan dulu deh. Oh iya sih. Soalnya belum kenalan tadi kan, kita kenalan dulu deh. Mbak Yesi lahir tahun 7 Udah punya anak berapa, Mbak?
Aman loh, tenang aja. Apa nih yang mau kita analisa? Apa? Topinya dulu. Oh, topinya. Warna kenapa ungu. topinya selalu warnanya ungu? Oh, gitu. Dari warna gitu ya. Dari warna aura ya. Warna ungu ini kan identik dengan spiritual. Artinya ketika warna ungu bukan warna janda ya. Iya. Oh iya kah? Oh. Jangan sampai gitu. Kalau ungunya doang janda, tapi kalau dikasih bintang spiritual. Nah, itu spiritual. Ya, okay. Karena langsung ke Tuhan. Iya. Jadi langit. Kepala ini mahkota gitu kan. Kalau saya lihat ya dari sosok. Kenapa beliaunya ini Bang Firdaus memilih ungu dan ditahtakan di kepala ini kan mahkota. Artinya beliau ini bertolak ukur apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau jadi junjungan ini kan kepada ilahi. Warna ungu gitu. Atau benar apa enggak ya? Ditambah bintang-bintang ini kan. Iya kan, Tuhan. Jadi banyak hal yang sebenarnya ini mengandung nilai spiritual, gitu Bang. Itu aja, dari topi berarti beliau ini menjunjung ketuhanan ya? Iya, spiritual lah. Beliau juga memiliki spiritual yang cukup bagus sebenarnya. Alhamdulillah. Betul gitu Bang? Dia udah tahu gue sama-sama, kan gue sama-sama penerawang. Dia lagi nerawang gue lagi nerawang dia. Iya, bahaya kan? Saling terawang-terawang. Saling neropong gitu. Tapi cicilan panci saya jangan disebutin. Saya ada cicilan panci 2 bulan lagi. Jadi terawang. Aman Bang, aman. Bisa nerawang juga? Hah? Coba terawang. Nah, ya bolak-balik aja Bang kita. Coba bolak-balik. Jadi beliau ini sayang banget sama orang tua. Tapi beliau lebih sayang sama ayahnya. Udah almarhum. Udah almarhum ya. Iya kan? Dia betul Mbak Isi? Betul. Iya. Oh iya kan? Sama ibu nggak begitu sayang? Kurang. Nggak tahu kenapa, bukan nggak sayang, cuma apa ya, ibarat kata karena kan almarhum papa saya lebih dekat. Ada kan anak yang begitu ya, lebih dekat. Ya, ke bapak ya? Iya, dengan bapak. Anak perempuan kayaknya cenderung dekat dengan... Iya, emang begitu kan, anak perempuan cenderung dekat sama bapaknya kan begitu? Iya. Terus apa lagi Bang? Bapak ini putih, rambutnya agak sedikit kayak botak-botak apa gimana ya? Rambutnya putih bapaknya. Bapaknya? Iya. Betul Mbak Isi? Soalnya kan dari suku Dayak kan. Iya. Jadi begitulah suku Dayak. Kita ngomong. Kok jadi dibalik? Orang gue yang mau diterawang, kok jadi gue yang terawang. Katanya sorry. Itu asal-asalan, maaf. Enggak apa-apa. Bohong-bohongan. Dia punya adik juga. Ada yang disayang juga ada. Ada juga. Ada. Punya adik Mbak Isi? Ada. Oh, kakak? Kakak satu. Kakak satu ya. Udah menikah Mbak Isi? Siapa saya? Udah 2 kali. Udah 2 kali. belum 2 kali. Kok bisa belum sih? Baru mau. belum 2 kali. Nah ini gue mau jadi yang nerawang gimana sih? Diketukar kali olahraganya. Terus apa lagi Mbak Isi ini? Oh kaliannya apa sih Mbak Isi selain peramal tuh kita pengen tahu juga. Kalau aku kan hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Pengobatan kan. Jadi pengobatan, ya. Kaitannya jadi ketika kayak kemarin kan mungkin pernah tahu waktu pas syuting sih kan ada juga kan reprogram mindset. Jadi kayak untuk penyembuhan you can heal yourself gitu loh. Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri dengan mereprogram mindset dengan healer. Kan saya healer juga Reiki. Energi Reiki gitu. Iya. Hipnoterapi itu kan hipnotis ya? Iya. Dihipnotis ya. Orang kalau pengen sembuh di hipnotis bisa ya. Berarti gerombolannya teman-temannya si sulap merah nih kalau Reiki. Iya, Reiki kan sulap merah semua. Iya, rata-rata kan. Pasti kalau ketika ada spiritual cenderung untuk mempelajari karena untuk healer, penyembuh gitu. Bukan hanya sebagai peramal tapi kita bisa untuk kayak sebagai penyembuh. Gitu. Menggunakan energi Reiki, energi positif, energi alam dan juga berkolaborasi dengan keilahian yang dalam diri kita. Ya, keilahian itu maksudnya Tuhan ya. Iya. Pasti. Tapi Tuhan kan nggak kelihatan. Betul. Nah terus bagaimana membawa Tuhan ke dalam jiwa kita nih? Waduh, berat ini pertanyaan. Tuhan nggak kelihatan, tapi yang membuat kita hidup kan Tuhan. Iya kah? Iya. Sebenarnya Tuhan itu terlihat. Ini kita ini semua tadi kan? Iya. Nggak kelihatan, ini terlihat. Terlihat Tuhan. Nah, terlihat coba dari. Bang Daus gimana? Kita bisa melihat itu karena dengan keyakinan. Gitu. Kalau kita tidak punya keyakinan, kita nggak tahu Tuhan itu di mana, apa Tuhan itu. Betul. Tuhan itu terlihat dan bisa dirasakan. Tapi ini nggak kelihatan Tuhan itu. Jadi kan Abang bilang katanya Tuhan tidak terlihat. Kalau Tuhan terlihat nanti jadi multitafsir. Sebenarnya beliau tuh tahu Tuhan itu bisa dilihat. Cuman kalau kita bahas begini nanti takutnya jadi. Iya, jadi karena ketika kalau sesama spiritual timbulnya mungkin jadi Siti Jenar lagi nanti. Iya. Akulah Tuhan ternyata. Nanti akulah akan Tuhan. Ada muncul sosok gitu kan. Sementara Tuhan ini kan. Tapi di sini ada roh Tuhan kan ya. Ada. Tuhan itu roh.
Enggak. I don't know, bukan roh, itu sesuatu yang tidak bisa di kuantum ya. Ya, tidak bisa disamakan dengan apa-apa. Karena udah di luar dia God verse ya. Pemirsa, itu tadi kita bicara tentang ilmu ketuhanan yang nggak akan pernah sampai. Ya, jadi memang masing-masing punya pikiran sendiri tentang Tuhan ya. Tapi intinya kalau kita berbuat baik kepada sesama, kepada masyarakat, kepada lingkungan, Tuhan ada, begitu. Ya. Betul. Tapi Tuhan ada dimanapun juga, betul. begitu. Kembali lagi sekarang Mbak Yesi, coba Tuhan kan tadi belum di Terawang ini. Apa? Kita tadi kan pertama-tama hanya untuk Saya tadi udah di Terawang, saya nanya bisa disumpah lagi nggak sama Mahkamah Agung? Oh bisa sidang lagi ya? Bisa. Coba nih, ini kan polosan nih, karena Mbak Yesi nggak begitu tahu banyak tentang Bang Firdaus, tapi lihat dari karakter wajah, dari pembicaraan yang sebentar tadi, mungkin bisa menganalisa bagaimana sih karakter kepribadian dari seorang Firdaus ini, begitu. Ini sifatnya predictable ya, prediksi ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan ya. Kesempurnaan milik Allah. Karena saya belum mengenal secara personal ya Bang, kita baru ketemu di sini. Nanti kita beberapa kali pertemuan. Oke, baiklah. Biar lebih dekat lagi. Tetap ya. Minum boba dulu ya. Jadi nggak enak. Tetap usaha. Jadi gimana ini? Ya silakan nih Mbak Yesi, ini kita masuk ke inti permasalahannya. Apa sih dan siapa nih Bang Firdaus ini? Bang Firdaus gini. Kalau dari cara berpakaian, ini kan nyentrik ya. Ini menunjukkan karakter. Beliau ini orang yang punya karakter unik, ya kan? Nggak lazim gitu berpakaian, kan biasanya maaf ya Bang, ini kan biasanya militer gitu kan, yang berpakaian begini. Dan ini nyentrik, unik, berani, lugas. Secara spiritual tadi udah kelihatan nih dari baretnya, baret ungu gitu kan. Nah ini kan menunjukkan bahwa keunikan dari seorang sosok Bang Firdaus ini. Dan memang begini, beliau adalah orang yang berani untuk mengatakan tidak atau iya meskipun orang lain ini tidak sepaham. Jadi cukup berani untuk speak up gitu ya, berani untuk melawan, berani untuk mendobrak. Kepribadian yang luar biasa sebenarnya, ada memiliki jiwa kesatria juga gitu, berani. Kalau saya lihat mungkin di sini juga kan kalau dari kacamata spiritual dia memiliki spirit leluhur ya. Ada sejarah di belakang, mungkin ini yang jadi backup ke jiwanya beliau gitu, sebagai kayak spirit guide-nya yang mendampingi, sosok-sosok yang mendampingi, atau old soul-nya Pak Firdaus ini, Bang Firdaus ini juga kan ada jiwa tua, menyukai hal-hal yang itu tadi ya, berbau spiritual, hal-hal yang masa lampau begitu. Itu ada jiwa-jiwa masa lalu? Ada. Jadi ketika dari leluhur atau apa? Leluhur. Kalau saya melihat di sini sosok leluhurnya beliau yang masih ada keturunan ya dari daerahnya di sana. Pak Firdaus kan Bima ya. Bima, Ternate, dan Bone. Nah, itu kan. 3. Iya, jadi ini ada sosok leluhur, pendamping, begitu yang saya di kiri kanan? Kiri kanan, depan belakang. Ada Bang Firdaus? Nggak tahu kalau mungkin pernah diramal. Kemarin lagi susah kok ngasih duit ya leluhur. Ada pasti. Enggak ada. Dari cincinnya kan udah kelihatan tuh. Enggak lah. Senang-senang aja pakai yang mengkilap-mengkilap. Unik ya. Sosok yang unik. Unik ya. Unik. Jadi betul. Kita mendapati sosok Firdaus ini yang pertama jiwa kesatria. Yang kedua tegas gitu ya. Yang ketiga unik. Uniknya apa sih? Unik udah dari penampilannya udah unik gitu. Berkarakter. Karakter unik kan beda dari yang lain begitu. Mungkin juga dalam itu tadi berani dalam berbicara ini kan karakter yang enggak seperti ada kasus kemarin itu kan berani melakukan hal-hal sampai naik meja gitu. Itu kan langkah itu berani apa kilaf kemarin katanya kilaf. Sebenarnya enggak agak berani itu. Cuman konyol. Kan spontan dia spontan. Nah, itu lebih kan ke konyol. Karakter yang beliaunya apa adanya. Gitu. Tapi kalau mengenai leluhur ini kan prediksinya masa depannya Bang Firdaus ini gimana? Ini kan udah umurnya udah 50 juga dia kan. Gitu. Ini udah ke depannya lagi kan cita-cita saya dari Menteri Hukum dan HAM tersampai. Coba. Cita-citanya ke sana ya? ya? Iya, jadi menteri atau ketua Mahkamah Agung gitu. Waduh, gitu mau ya? Membersihkan hukum di Indonesia gitu. Apa tercapai apa tidak itu cita-citanya? Suges aja, yakin. Ketika kita sangat meyakini. Saya udah yakin, makanya saya minta coba pendapat. Gambaran. Saya udah yakin. Gini, jalan ke sana nggak mudah. Nggak mudah, ya. Berliku, gitu kan. Nggak ada yang mudah ya ketika kita menginginkan segala sesuatu. Kalau saya lihat di kapasitas hari ini ya, hari ini gini. Abang sendiri kan punya kapasitas untuk sampai di situ. Hanya saja
saya nggak bisa melepas dari si pandangan saya. Akan banyak orang yang kontra. Betul. Akan banyak mungkin sesama rekan dari, ya kan, masa atau dia sih yang naik gitu kan, gue kan pantas ya. Nah itu nanti kemudian mereka akan menggunakan powernya, gitu. Jadi bukan karena kapasitasnya yang tidak bisa, tapi tadi ada kontranya ini cukup besar yang saya lihat. Kontra ini ya. Iya. Kontra masyarakat apa kontra pemerintah? Pemerintah, kemudian sesama profesi juga banyak. Ya kan di sini kan ada banyak yang ngiri ya. Jadi kesimpulannya nggak bisa. 50-50, saya nggak mau bilang bahwa beliau nggak bisa. Ketika dia meyakini maka itu akan terjadi. Saya yakin Bang. Kenapa? Nggak ada yang mustahil kan? Iya, nggak ada mustahil. Kenapa saya yakin? Karena saya udah punya niat baik dan saya yakin niat baik saya itu adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Suara Tuhan adalah suara kebenaran. Karena saya ingin menjalankan suara kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara kebenaran Bang. Oh iya suara rakyat, berarti bukan suara rakyat, suara kebenaran. Kalau rakyatnya suaranya jelek, masa Tuhan juga? Kan ada suara rakyat yang, ayo kita bakar gedung DPR, itu bukan suara Tuhan Bang. Jadi, iya, ayo kita demo, hancurkan rumah Saroni, itu bukan suara Tuhan Bang. Iya benar. Jadi Vox Populi, Vox Dei, artinya apa Bang? Suara kebenaran adalah suara Tuhan. Kita amin, karena suara kebenaran adalah suara Tuhan, karena rakyat itu bagian dari kebenaran kalau mereka berpositif thinking kan ya. Rakyat yang belum bayar panci kayak Rasulullah juga nggak benar jadi Bang. Jadi nggak benar Bang. Iya oke. Jadi beberapa kepribadiannya Bang Firdaus sudah dapat ya, unik, apa spesifik juga itu ya. Nobody's perfect ya, nggak ada manusia yang sempurna kan. Ada nggak kepribadian umum dari Bang Firdaus ini yang bisa diteliti? Karena itu kan khusus-khusus itu kan. Oke. Yang umum-umum apa aja deh, sukanya apa gitu kan gitu. Sukanya? Saya jawab boleh. Saya pencuka wanita. Baru mau saya sampaikan. Daripada disebut dulu dia. Iya kan? Saya penyuka wanita. Penyuka wanita masih bagus daripada penyuka pria kan. Bahaya lagi nanti. Iya makanya. Kan saya sebut terang-terangan. Terus gue dibilang homreng lagi. Pemirsa, ini Mbak Yesi ini paranormal. Tapi kita ajak beliau ini untuk menganalisa dan menspesifikasikan seseorang melalui karakter kepribadian ya. Sebenarnya itu adalah pekerjaan psikolog ya. Tapi karena beliau adalah para psikolog dan punya kemampuan insting ya, memprediksi masa depan. Jadi pertama-tama kita memang mengajak Mbak Yesi ini untuk meneliti masa sekarangnya Bang Firdaus, ya kan? Tadi juga ada beberapa posisi di masa depan. Tapi yang pasti ya, kalau bisa memprediksi masa depan Mbak Yesi, ini Bang Firdaus ini masa depannya seperti apa sih 2-3 tahun ke depan ini? Apa tetap gini-gini aja sebagai pengacara atau nanti ada yang besar-besar gitu coba? 2 tahun ke depan ya, kan 2025, 2026, 2027. Saya kalau ngeliat dari sisi ekonomi ada peningkatan. Masuk 2026 keuangan mungkin ada usaha lain ya, ada usaha lain bisnis ini ada peningkatan gitu ya. Kemudian beliau juga kalau saya lihat ini kan mohon maaf ya, mungkin nggak tahu kalau benar apa enggak, tapi saya lihat dari belakangnya beliau ini kan backgroundnya orang yang sangat gigih dalam menjalani kehidupan dari masa kecil. Ini nggak mudah, ini ya kan kehidupan jual koran saya, jual kan? Koran tuh saya jual ini semua, terus ini menempa karena saya lihat di sini ada background masa lampaunya yang cukup keras, sehingga inilah yang akan membentuk beliau ini untuk terus menjadi seorang fighter, baik dalam hal apapun. Ketika beliau menginginkan sesuatu dia harus, termasuk tipe yang perfeksionis. Iya kan? Iya, saya tinggal di terminal stasiun kereta. Iya, jadi tinggal di tempat-tempat. Ini situasi yang keras masa lalu ini yang menempa seseorang. Tapi perfeksionis. Biasanya Biasanya kan kalau orang lapangan tuh pragmatis saja kan, tapi ini perfeksionis. Kalau saya cita-cita harus saya kejar. Nah, itu. Kayak saya bilang tadi, saya mau jadi ketua MA, saya harus benahi hukum Indonesia, saya kejar terus. Harus jadi ketua MA minimal ketua MA. Kenapa? Karena saya lihat ada beberapa peristiwa hukum kayak korupsi. Ini orang korupsinya besar, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ya kan? Ancaman hukumannya 20 tahun. Tahu-tahu di Mahkamah Agung oleh hakim-hakimnya diputus 3 tahun 4 tahun. Dan alasan-alasan peringanan hukuman itu konyol. Yang katanya dia telah berbuat sopan di persidangan kan? Belum pernah dihukum. Belum pernah dihukum kan lucu banget gitu loh. Orang maling kelas kakep kok belum dihukum. Kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, nggak bisa full, paling turun seperempat. Kalau saya begitu perintahkan hakim. Kalau lu korupsi uang negara full. Nah itu. Gitu. Paling bisa turun seperempat. Dan hakim-hakim yang nggak benar saya sikat semua. Kalau udah jadi ketua MA, nggak mau korupsi apa? Nggak mau saya.
Kan dari saya nggak mau dari dulu nggak mau saya korupsi. Jadi uang dari mana kalau gitu? Uang saya mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap banget. Beliau ada bisnis kan ya, pintar Ya. mencari uang gitu dengan cara-cara halal. Memang cita-citanya mulia ya. Iya. Nah 2 tahun ke depan jadi apa nih? Nah itu tadi, satu dalam usaha keuangan iya, ada peningkatan karir kalau saya lihat iya, karena ini beliau kan dari sekarang pun udah ada gini, nggak ada yang mustahil. Maka tadi saya bilang kembali lagi ketika beliau sangat meyakini segala sesuatu, saya melihat di sini sangat terbuka, segala kemungkinan buat Bang Firdaus. Artinya ada satu lompatan dalam kehidupan beliau di 2 tahun ke depan, gitu. Cuma di sini harus hati-hati, harus ada seperti kehati-hatian dalam, karena gini banyak yang kontra itu tadi saya bilang akan banyak muncul yang kontra. Nah ini yang tidak membuat mulus gitu loh. Tapi Mbak Yesi bisa jaga orang kalau tolong jaga saya Mbak Yesi. Biar 2 tahun ke depan saya aman. Udah pakai seragam minta dijaga gitu ya Bang. Tolong jaga saya bisa. Modus ya. Gak tahu maksud dan tujuannya kemana ya. Tadi udah minta nomor telepon kan udah. Belum. Habis ini ya Bang ya. Bisa. Bang, ini apa kalau karakter dasar penyayang atau menyayangi penuh kasih ada nggak sih di Bang Firdaus ini? Ada, empatinya gede. Empati gede sama setiap orang. Iya, jadi maaf ya, gini kalau saya lihat beliau ini bukan orang yang kacang lupa kulitnya. Ya, bisa berterima kasih. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Bukan kacang lupa kulitnya lah. Gitu. Jadi bukan ketika beliaunya saat ini sudah sosok seperti ini dia tidak melupakan orang-orang belakang. Itu kan menunjukkan bahwa beliau punya empati yang cukup besar. Kemudian cita-cita mulianya ini kan menunjukkan beliau punya cinta kasih, empati yang luar biasa. Kepada masyarakat kepada masyarakat, semoga ini tetap konsisten ya Bang ya. Karena ini bagus juga gitu. Dan ini mudah-mudahan didengar Pak Prabowo. Ya. Mudah-mudahan didengar Pak Prabowo. Amin. Ya amin ya kita aminkan. Kita aminkan dulu ya. Kita mendoakan. Tapi soalnya kemarin dia berapa kali minta maaf tuh kepada Mahkamah Agung 8 kali minta maaf. Oh iya. 8 kali. Iya. Berarti apa tuh kalau bisa dianalisa itu? Minta maaf dalam rangka itu yang saya naik meja terus minta maaf kepada masyarakat. Sampai 8 kali, tapi Mahkamah Agung sampai sekarang belum ngasih maaf. Surat berita acara sumpahnya ke saya. Itu tadi yang saya bilang di awal, karakter beliau ini kan berjiwa kesatria. Berani untuk meminta maaf, ini kan sebenarnya langka ya. Banyak kan pejabat atau siapa hari ini udah salah, udah korup, nggak pernah minta maaf di depan forum kan. Kalau beliau sampai 8 kali ini kan menunjukkan jiwa legowo, jiwa kesatrianya, berani untuk menunjukkan bahwa saya salah. Gitu. Hebat, salut gitu ya. Cuma di sini, nah ini tadi ada kepentingan lain mungkin gitu kan. Seharusnya kan ketika orang minta maaf, ya Mahkamah Agung ya memberi maaf. Gitu. Ya memberi maaf ya. Ya kan harus cari jalan tengah, cari solusi secara wise gitu seharusnya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Iya, penyayang ya. Sama istri penyayang. Saya nggak pernah mukul istri, nggak pernah mukul. Dia ngopenin loh. Iya kah? Menafkahi betul ya, total. Ada perempuan dekat tuh langsung Ya istri saya nggak pernah terlantar. Semua istri-istri ya, semua istri. Iya, dibeliin rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Dio gitu nggak? Emang tahu saya di depan kan kadang tahu. Bang Dio kan dia satu. Satu di Jonggol, satu di Cililitan. Sama lah ya. Ini mata penerawang nggak bisa dibohong gitu. Nggak gantengan mana saya masih Firdaus ini. Ya sekarang gantengan abang lah. Abang punya cara saya. Dua-duanya ganteng. Kan unik masing-masing. Abang unik gitu kan. Boy band gitu. Kita The Lawyer sebentar lagi. Iya. Lagunya The Lawyer berdua. Lawyer unik gitu. Asik. Kita bikin band berdua namanya The Lawyer. Butuh dancer nggak? Video klipnya Mbak. Video klipnya saya. Jadi pemirsa cumi-cumi.com, itulah tadi terawangan dari Mbak Yesi mengenai sosok Firdaus ya. Owiwobo, pengacara yang kemudian di samping saya ini yang memang sudah banyak orang yang kenal di Indonesia ini kan. Karena keunikannya benar sekali. Jadi memang dibilang unik ya unik begitu kan. Dibilang tegas ya tegas tapi pemaaf. Mudah minta maaf gitu kan. Tapi tidak untuk koruptor, Bang. Tidak untuk koruptor. Iya, karena kan ada perfeksionis juga. Itu gambaran-gambaran yang dilihat oleh Mbak Yesi mengenai seorang Firdaus Owiwobo. Nah, ada lagi pesan terakhir Mbak Yesi kepada Bang Firdaus atau sebaliknya apa gimana? Ya, saya pesan sama Mbak Yesi sering-sering main ke kantor lah. Oh iya. Jangan marahan lagi ya. Harus sering konsultasi sama saya gitu. Iya, benar.
Jadi ini siapa? Dari saya. Iya dong. Beliau. Bukan kebalikan ya. Tadi kan udah ngasih pesan. Sekarang pesan ke Firdaus gimana? Pesan sih sebenarnya gini, beliau orang yang udah sangat banyak asam garamnya. Iya. Nggak perlu pesan banyak sih. Asam garam ketumbar. Bukan asam garam ketumbar. Cabai rawit. Kita bikin. Emang kita mau ngerujak ya? Bikin jamu aja kalian. Iya, pengalaman hidup kan udah cukup banyak gitu. Cuma di sini satu pesan aja, lebih hati-hati karena abang ini kan kadang ya sebenarnya tahu sih beliau instingnya cukup kuat tinggi gitu ya. Tapi kadang kan beliau terjebak dengan kebaikan seseorang dan nggak tahu di belakangnya nih orang ini justru memukul beliau gitu. Nah ini yang mungkin saya lihat di sini harus berhati-hati. Kehati-hatian aja sih. Sering dihantam sama orang baik. Iya, dihianati orang. Kemudian beliau melihat bahwa ini orang baik, tapi ternyata di belakang berkhianat. Gitu ya Bang ya. Itu aja, hati-hati. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sudah dapat ini ya karakternya dari luar. Alhamdulillah. Ya kalau bisa 2 tahun ini beliau di samping saya terus memberikan advice itu, jangan sampai saya salah jalan. Itu aja sih. Bisa Mbak Yesi mendampingi. Karena kan jadi konsultan gitu kan. Iya lah. Konsultan. Terus. Per jamnya dulu kita di link. Iya. Pemirsa cumi.com, demikianlah tadi interview terawangan Mbak Yesi kepada Bang Firdaus. Semoga terawangan ini bisa menjadi cerminan buat kita bersama tentang sosok Bang Firdaus. Tapi saya belum terawang Mbak Yesi loh. Nanti episodenya berikutnya. Beda ya. Terima kasih cumi-cumi pemirsa cumi.com. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video cumi-cumi.com.